Nyala Festival, semua bisa financially fit. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang topik kita yang sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita mau nanya dulu nih ya, kedua orang speaker kita gimana kabarnya hari ini? Sudah makan siang tadi? Sudah. Sudah ya. Sudah. Kak Widya gimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya masih semangat, nih hari terakhir Yes. makin semangat malahan. Yes, betul sekali. Walaupun mungkin dari pagi sudah banyak yang konsultasi keuangan ya. Betul. Tapi semakin sore semakin menyala tentunya. Yes, ngomongin tentang judi online nih. Ke Mas Ferry terlebih dahulu mungkin ya. Mas Ferry kan seseorang yang dikenal cukup kritis gitu di sosial media. Oh iya. Yang tentunya ketika ada isu-isu sosial yang ada di Indonesia, tipe orang yang berani speak up gitu Mas Ferry ya. Ngomongin tentang isu sosial yang sekarang sangat hangat di kalangan masyarakat yaitu judi online. Sebenarnya sih dari sudut pandang Mas Ferry sendiri, apa sih yang membuat judi online itu sepertinya sangat adiktif, terutama untuk masyarakat Indonesia? Kalau masalah adiksi judi online itu harus kita runut, itu kita akan melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ribet ya, karena kompleks gitu. Kenapa judi online bisa sangat hidup di Indonesia? Kita mau ngambil sudut pandang mana dulu nih, sudut pandang perspektif psikologis kah, perspektif ekonomi kah, perspektif society kah, semuanya itu jadi pengaruh yang kumulatif yang membuat semakin banyak orang yang main judi online dan semakin banyak orang yang candu sama judi online. Kalau misalnya kita ngomong soal kesehatan atau soal psikologi, berbagai jurnal, berbagai penelitian kan udah nunjukin betapa adiktifnya judi ya. Dan judi adiktif itu karena pelepasan hormon dari mulai oksitoksin, dopamin dan lain sebagainya. Kayak orang main judi walaupun mereka udah tahu mereka kalah, tapi adiksi itu nggak bisa dilawan gitu. Dan sulit untuk dilawan karena dopamin mereka lepas itu bukan cuma karena waktu mereka menang, proses mereka menuju pertarungan atau pertaruhan itu udah bikin hal yang sangat adiktif buat mereka. Yes. Nah itu secara psikologis, secara ekonomi ya. Di Indonesia kan tahun 2020-an waktu awal-awal COVID itu ada culture yang berganti di dunia digital Indonesia ya. Kebanyakan semua influencer, semua public figure itu lagi tren-trennya zaman-zamannya sultan, flexing segala macam. Jadi seakan-akan semua kekayaan itu dapat dicapai dengan instan. Jadi orang-orang itu terbuai sama mimpi-mimpi kayak gini gitu. Dan judi online itu menurut mereka bisa membawa mereka merubah hidup dan mengangkat status sosial mereka. Itu faktor-faktor yang bikin judi online itu sangat berkembang di Indonesia. Ditambah lagi itu diamplifikasi atau diamplify oleh para influencer yang memang diajak kerjasama untuk mempromosikan itu. Dan sayangnya ketika dampak buruknya sudah terjadi di masyarakat, pihak-pihak yang berwenang terlambat untuk menyadari hal ini. Itulah yang kenapa judi online itu sangat destruktif di Indonesia. Yes, apalagi waktu zaman-zaman COVID ketika mungkin masyarakat Indonesia banyak yang mungkin kesusahan gitu ya, tiba-tiba banyak bermunculan sultan-sultan yang sebenarnya juga nggak tahu datangnya dari mana, core bisnisnya apa juga belum jelas, itu yang mungkin mempengaruhi orang juga akhirnya jadi ingin kaya dengan cara cepat tapi salah langkahnya gitu ya Mas Ferry ya. Oke, ngomongin orang yang adiktif dengan judi online ya Mas Ferry ya, ada nggak sih mungkin ciri-ciri atau profil orang tertentu yang kira-kira rentan terpapar sama bahaya judi online? Karena kalau kita ngomongin pendidikan ternyata bukan cuman orang-orang yang mungkin kurang berpendidikan aja yang terjerat. Ada juga beberapa orang yang sebenarnya well educated gitu. Tapi kenapa sih mereka bisa juga terjerat? Mungkin boleh diceritakan. Waduh, agak sulit ya karena bukan bidang saya sebenarnya untuk mengidentifikasi orang-orang yang punya kecenderungan untuk main judi online lebih tinggi lah, ciri-ciri orang yang gampang kena. Tapi intinya gini, semua orang punya resiko untuk terjerembab ya atau terperangkap dalam industri ini gitu, dalam scam ini. Gue ngomongnya judi online itu scam.
Karena emang pada akhirnya nggak akan pernah ada yang menang dan nggak akan pernah ada yang kaya dari itu. Betul, gitu. yang kaya hanya bandarnya yang ya. Yang kaya hanya bandar. Dan yang paling punya riski untuk kena adalah semua orang menurut gua, karena ada ilusi yang bilang, semua orang tahu lah judi online ini scam atau segala macam itu, banyak well educated people juga pasti paham gitu. Tapi kenapa mereka kena? Karena setiap orang yang mau main judi selalu ngerasa dirinya berbeda gitu. Orang mungkin kalah, gua sih enggak gitu. Dan kita pasti bisa menang. Oke, gua kalah 5 kali tapi gua akan menang sekali dan gua akan cabut. Orang menyederhanakan behavior dan habit seperti itulah yang membuat orang makin kena sampai sudah tidak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Dan kalau udah masuk di fase itu, orang-orang juga ya udah deh, gue udah kalah semuanya, bukannya berhenti malah makin kecanduan, berharap ada satu miracle, ada satu momen yang mengembalikan semua kehilangan dia, karena nggak pernah ada orang yang suka kalah kan. Betul. Karena kecenderungan untuk nggak mau kalah ini, akhirnya orang makin terjerembab. Jadi yang sudah masuk, misalnya ada di sini yang udah main judi online gitu kan, dan memang rutin, ya berhentilah dari sekarang karena dampak destruktifnya udah sangat luar biasa untuk diri kita sendiri itu sih. Betul banget, banyak banget mungkin di sini masyarakat Indonesia yang udah dapat cobaan malah dicobain lagi gitu ya. Oke, ngomongin tentang judi online tadi nih ya, mungkin banyak banget strategi ataupun trik-trik mereka Mas Ferry untuk menggait orang-orang baru untuk tercebur juga di ranah judi online tersebut. Mungkin apa sih hal yang harus diwaspadai nih? Mungkin kalau kita di sini nih muka-mukanya yang financially fit kayaknya kurang bisa tuh untuk masuk ke judi online. Tapi ada nggak sih hal yang harus diwaspadai supaya kita nggak ikut-ikutan nih ke judi online? Kalau diwaspadai sebenarnya kan, apalagi untuk audiens di sini ya, kalau dilihat dari muka-mukanya, dari looknya, kayaknya nggak yang dapat iklan influencer promosi judi online jadi tertarik kan, enggak ya. Cuman yang harus kita waspadai sebenarnya situasi kita sendiri. Apa pekerjaan yang kita lagi jalanin, pengetahuan yang kita pahami, itu memang enggak akan bisa meredam 100% resiko untuk tidak masuk ke dunia itu. Cuman di satu sisi itu walaupun enggak 100%, tapi itu akan ngebantu orang untuk nge-build awareness, conscious kalau ini akan merugikan mereka sendiri. Kita nggak usah ngomong sesuatu yang sifatnya abstrak lah ya. Ngapain lu ngelakuin sesuatu yang bakal bikin lu tambah miskin? Betul. Nah itu ingat aja sama hal kayak gitu. Kalau lu nggak akan pernah menang di game ini, dan lupakan ilusi kalau lu bakal bisa menang. Lu bukan berbeda dari orang lain. Lu cuman number saja yang akan dikalkulasiin sebagai orang yang kalah selanjutnya gitu. Mau sepintar apapun lu, mau segimanapun lu ngerasa diri lu spesial nih. Karena semua orang yang kena di judi online kan rata-rata kayak gitu kan. Gue bakal bisa ngakalin sistem dan gue bakal dapat gain dari sini gitu. No man, mereka jauh lebih pintar lagi, mereka jauh lebih tahu lagi, dan ini bukan lawan yang bisa lu lawan dengan cara kayak gitu. Sementara di sisi lain banyak lagi opportunity yang bisa lu dapat, yang mungkin lu mau kaya dengan waktu yang cepat gitu. Gak ada hal kayak gitu di dunia ini gitu. Gak ada hal yang bisa simsalabim terjadi. Tapi masih banyak metode-metode yang bisa lu pakai. Ya at least mungkin gak kaya dalam waktu yang cepat, tapi pertumbuhan kekayaan lu compounding misalnya. Atau lu ngambil keputusan finansial yang lebih baik misalnya, yang lebih jelas gitu. Intinya kalau kita ngomongin soal duit, jangan yang gelap ya, yang abu-abu aja tinggalin aja gitu. Kenapa enggak? Karena kan investasi dan masalah kalau kita ngomong investasi itu kan kita bukan cuma ngomong soal money investment ya kan? Human investment juga sepenting itu, dan ketika kita di usia produktif kita tahu nih seberapa besar sih porsi kita bergantung sama kehidupan pribadi kita dalam investasi, dan seberapa besar kita bergantung sama produktivitas kita. Dua hal ini kan yang berbeda nih. Seharusnya semakin orang tua, semakin usia bertambah umur, productivity ini menurun, tapi kan investment naik. Jadi nggak ada juga keharusan lu harus kaya detik ini juga nggak ada gitu loh. Nggak akan ada bedanya gitu lu kaya di umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun gitu. Jadi ya enjoy the process aja. Yang penting kitanya bisa nikmatin, kitanya nyaman, kitanya nggak keganggu itu sih. Yes, karena standar sukses orang tuh beda-beda ya. Start point dan juga finish pointnya juga beda-beda tentunya ya Mas Ferry ya. Oke, kita beralih sebentar ke Kak Widya di sini, seorang expert keuangan dari OCBC. Kak Widya, kita udah mendengar tadi cerita sedikit dari Mas Ferry. Kalau untuk Kak Widya, kenapa sih orang bisa mengambil pilihan yang salah biasanya terkait keuangan sampai mungkin bisa sampai terjerat ke judi online?
Oke, jadi kenapa akhirnya banyak orang mengambil keputusan yang salah gitu ya? Mungkin yang pertama adalah kita juga udah belajar kemarin-kemarin bahwa mentalitas instan ini sekarang lagi naik-naiknya ya Mas Ferry ya. Kayaknya sekarang tadi udah dijelasin juga semenjak pandemi berubah nih lifestyle-nya juga gitu kan. Bahwa banyak yang flexing segala macam, kita pun jadi kayak terdorong gitu kan. Masa sih gue gak bisa seinstan ini, jadi akhirnya gimana nih caranya gue bisa ikut seperti itu gitu kan. Nah padahal dan mereka pun belum paham mengenai kondisi keuangannya pribadi gitu. Jadi nggak tahu nih sebenarnya kondisi keuangan saya saat ini seperti apa gitu kan. Jadi karena nggak kenal keuangannya akhirnya selalu mengambil keputusan yang salah meskipun mungkin di awal kayak wah oke nih gitu kan. Tapi di masa depan belum tentu keputusan keuangan itu ternyata membawa kebahagiaan gitu kan. Jadi kebanyakan orang itu belum kenal dengan kondisi keuangannya saat ini. Jadi kita harus kenalan dulu sama keuangan kita biar tahu sebenarnya gimana cara ngambil keputusan yang tepat. Oke, jadi penting untuk kita mengetahui financial planning kita ke depannya seperti apa ya Kak Widya ya? Kondisi keuangan. Yes, kondisi keuangannya seperti apa. Dan juga untuk sahabat menyala di sini, sobat menyala kalau ingin tahu apakah keuangannya sehat atau enggak, tentunya di OCBC bisa dicek ya. Iya benar banget, jadi nanti kalau misalnya teman-teman di sini belum ngecek kondisi keuangannya, bisa ikutan tes kesehatan keuangan di ruangmenyala.com. Jadi pertama jadi member dulu, nanti udah gitu bisa lakukan tes kesehatan finansial dan itu gratis gitu. Jadi boleh dites biar tahu dulu kondisinya di mana dan mungkin bisa lihat juga nih di sebelah kalau dari saya sebelah kanan, mungkin dari teman-teman sebelah kirinya ada fakta tentang kondisi kesehatan finansial Indonesia. Wah, ini bisa dicek dan bisa ngecek juga diri sendiri itu seperti apa gitu. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangannya dulu tentunya untuk OCBC yang luar biasa. Selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada gitu ya. Terutama solusi untuk masalah finansial sobat menyala. Oke, kembali ke Mas Ferry ngomongin tentang judi online. Kalau di Indonesia sendiri biasanya skema judi online yang paling marak tuh yang seperti apa sih Mas Ferry skemanya? Skema ya, kalau ngomong skema judi online di Indonesia yang marak, skema ini bentuk permainan ya kan? Betul. Kalau dari based on riset yang saya lakukan yang paling banyak dimainin oleh orang Indonesia itu slot. Jadi kayak slot berarti ya. Slot itu yang sampai kena ke masyarakat menengah ke bawah kan. Karena kan mereka ngerasa yang bikin mereka banyak banget masuk di situ adalah batas minimum top up yang emang rendah gitu, 20.000, 10.000. Dan mereka berpikir kalau gue main judi online ini just hobi, tanpa mereka sadari lama-kelamaan itu akumulatif dan bikin mereka rugi gitu. Jadi habit gitu ya? Jadi habit, misalnya kayak supir, misalnya kayak driver ojol gitu. Driver ojol, mereka dapatin margin sehari dari pendapatan mereka 20.000, misalnya oke 10.000-nya bisa deh gue masukin. Dan once 10.000-nya udah habis, kayaknya 10.000 lagi nggak apa-apa deh. Selalu orang yang main judi psikologinya kayak gitu loh. Karena ketika niat, semua orang pasti ngerasa dirinya bisa menang. Betul. Terus mereka niatin, wah udah pakai financial planning yang bagus, iya yang bagus ya. Financial planning nih, gue punya duit 100.000, gue mainin 20.000. Nah gue sudah ngasih tahu ke diri gue sendiri kalau 20.000 kalah gue akan berhenti. Dan gue yakin ketika mereka lakuin itu gak akan ada yang berhenti di 20.000. Nanggung deh, kayaknya masuk deh 5.000. Nah masuk deh 10.000, ujung-ujungnya yang 100.000 yang dari awal kesimpan itu udah habis semua. Dan itu bikin mereka bukan berhenti tapi malah ngerasa kesel, malah ngerasa enak aja duit gue diambil. Akhirnya terjadi yang kayak gitu sampai itu udah mempengaruhi hormon, mempengaruhi otak, mempengaruhi habit, behavior dan sudah sangat sulit untuk keluar gitu. Itu sih yang terjadi. Iya, agak serem tentunya ya kalau sudah sekali mungkin masuk ke lembah yang salah gitu ya. Kalau tidak cepat-cepat memperbaiki finansialnya, kita akan semakin terpuruk gitu ya. Iya. Yes, ngomongin tentang bandar nih, ada istilah bandar selalu menang, semua orang tahu tapi semua orang kadang kurang peka ataupun denial. Akhirnya masih terus coba dan juga terus coba. Apalagi sekarang di 2024 di mana sosial media tuh semakin hype gitu ya. Ada nggak sih mungkin peran dari sosial media ataupun mungkin algoritma yang sering kita buka di sosial media mempengaruhi
pola hidup kita, pola finansial kita sehingga kita jadi terjerat juga sama judi online? Oh sangat. Karena kan ini di sosial media kan kita nggak bisa ngontrol arus informasi yang kita dapetin ya. Terlebih setiap sosial media punya algoritma yang berbeda gitu. Ada sosial media yang emang based on our interest. Yes. Jadi semuanya disusun suka kita apa itu yang bakal disuplai terus-terusan supaya atensi kita di sosial media itu nggak selesai gitu aja gitu. Dan yang atensi means money kan. Jadi ketika udah kita clock di situ bakal terus iklan masuk dan lain sebagainya. Nah, sama kayak yang gue bilang di awal dari tadi, kenapa judi online itu bisa marak banget, ada ilusi atas mimpi-mimpi yang gampang dicapai gitu. Kayak cerita zero from hero dalam waktu yang cepat dari gue yang miskin banget jadi kaya banget. Nah, mereka kan nggak pernah dijabarin tuh metodenya kayak gimana kan. Tapi orang, gue bisa juga kayak gini. Dan mereka ngeliat judi online sebagai solusi gitu loh. Nah, karena gilanya pengakuan, gilanya kebutuhan orang atas diakui, validasi gitu. Orang pengen banget divalidasi atas sesuatu yang mana sebenarnya itu means nothing kan. Kayak generasi muda lah, mungkin di generasi milenial ke gue juga udah banyak, di bawah juga banyak kayak lu tuh harus jadi something gitu loh. Lu tuh something gitu. Lu tuh kaya, lu tuh pengen banget dinilai sukses dan berhasil sampai lu crafted the story gitu. Nah itu kan bikin orang-orang bukan cuma terjebak di judi online ya. Mereka bakal nggak bisa ngapresiasi hal-hal kecil yang ada di dalam diri mereka sendiri karena ngelihat orang lain terus yang jadi patokan. Sementara lu nya nggak berkembang. Sebenarnya jelas kemampuan untuk hasrat kompetisi yang bagus, ambisi itu bukan hal yang sepenuhnya buruk. Tapi ya copingnya orang sering meleset dan akhirnya mereka bisa kena judi online tadi atau secara psikologis mereka jadi berantakan karena yaitu rasa ingin validasi yang luar biasa sekali dan itu nggak bisa kita atur nih orang untuk ngepost apa, orang untuk nyeritain apa, kita nggak bisa atur. Yang bisa kita atur kan diri kita sendiri, kita melihat itu dari sisi yang kayak gimana. Kalau gue pribadi sejak berapa tahun terakhir ya ketika ngelihat orang achieve something, ya sudah, rasanya menyenangkan, bahagia atas pencapaian orang lain gitu, ngapain dibikin ribet gitu. Karena kita itu tidak sedang berlomba lari gitu, kita berlomba sama diri kita sendiri dan rutenya, sirkuitnya itu beda-beda tiap orang. Jadi nggak usah dilihat sebagai hal yang, kalau dia bisa kayak gitu ya mungkin lu bisa di hal yang lain, lu nggak harus bisa yang sama gitu sih. Yes, betul banget karena hidup bukanlah perlombaan gitu ya. Iya. Cukup di 17 Agustus saja kita lomba ya. Di hidup biarkan dengan jalur masing-masing seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur terpapar dengan judi online nih, Mas Ferry ya, ketika mungkin algoritma sosial media dan seluruh yang mungkin kita follow juga adalah influencer-influencer yang dalam tanda kutip kadang juga mempromosikan hal seperti itu, apa yang bisa kita lakukan atau mungkin kita cegah atau kita hindari apa biasanya Mas Ferry? Kalau misalnya sudah terpapar ya, kebetulan karena saya belum. Jangan Mas, jangan. Jadi ini based on cerita orang lain mungkin yang diceritakan ke Mas Ferry. Jadi kalau yang bisa saya sarankan, pertama tentu kalau udah parah ya cari bantuan profesional lah, either psikiater, psikolog segala macam. Dan kalau emang harus dilakuin ya dilakuin. Kedua, cari support system yang tepat gitu loh. Karena ini hal-hal kayak gitu tuh nggak akan bisa selesai kalau kitanya nggak datang dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau dari cerita-cerita teman-teman yang udah keluar dari sana ya dari satu konten, kedua terus kulik informasi yang emang bisa memberikan dampak positif aja bagi diri kita. Kalau misalnya ternyata bisa lo keluar dari judi online gitu loh. Kitanya juga harus punya dorongan dari itu. Kalau dorongan kita udah kuat, mau gimana pun metode kita itu bakal didapat dengan baik. Tapi kalau dorongan kita nggak kuat ya bisa kolaps. Betul. Kalau untuk konsekuensinya sendiri, mungkin konsekuensi jangka pendek dan juga jangka panjang nih untuk orang-orang yang mungkin Mas Ferry sudah tahu nih, mungkin di sekitar lingkungan ataupun di sosial media yang terpapar judi online tuh seperti apa sih Mas? Ya itu tadi orang-orang yang iseng dan itu banyak banget karena ngelihat orang main terus dapat cerita temennya. Betul. Menang misalnya, gue dapat jackpot nih, apa namanya tuh ya istilah judi online tuh max win atau segala macam dan akhirnya ikut gitu kan. Terus kedua orang-orang yang emang udah hopeless
Betul. Orang-orang yang punya tekanan hidup yang banyak gitu loh, tuntutan yang banyak, sementara mereka udah nggak tahu mau ngapain dan ngelihat itu sebagai ya udah gue coba. Terus ketiga, orang-orang yang emang rasa validasi, keinginan untuk divalidasi itu bukan sesuatu yang buruk ya. Dan setiap manusia dengan persentase tertentu pasti punya gitu. Cuman orang-orang yang udah terganggu sama hal-hal kayak gitu dan mereka ngelihat ini peluang, ya mereka bakal masuk juga. Dan biasanya itu terjadi untuk orang-orang yang berada di usia 30 tahun ke bawah nih. Itu masa-masanya 17 sampai 20-an itu kan masa-masanya. Dan mungkin Mas umurnya berapa? Sekitar berapa? Kelihatannya 19, oh gak ada yang percaya ya. 19 19 plus 10. Atau Mbak mungkin kita di umur, Mbak sekarang berapa kurang lebih? Iya 19 plus. Ya mungkin kita di masa 19 tahun, 20 tahun kayak something banget gitu loh kalau kita jadi orang gitu kan. Benar, Itu yang sering banget terjadi dan kadang nggak ditempuh dengan metode yang tepat. Kadang kalau ngeliat sosial media, postingan-postingan ABG ini kan kayak mereka itu sangat proud kalau mereka bisa achieve something yang sebenarnya enggak. Nah itu rentan kena gitu. Bukan cuma judi online, scam di kripto, scam di tempat lain. Karena kan bentuk scam itu banyak ya, koin-koin yang emang dibuat untuk pump and dump, itu mereka bisa kena hal-hal kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya, ini agak ngeri-ngeri sedap gitu obrolan kita sore hari ini. Kembali ke Kak Widya yang mungkin sudah sering banget bertemu dengan nasabah dan juga tentunya menceritakan masalah finansial karena Kak Widya sendiri kan seorang financial planner gitu ya. Mungkin ada nggak sih bahwa judi online ini mempengaruhi kondisi keuangan seseorang? Adakah mungkin Kak Widya pernah mendengarkan story-story seperti itu dari orang sekitar mungkin? Dan juga apa sih biasanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang ini tuh harus segera ditolong karena finansialnya sudah buruk sekali? Apa tanda-tandanya? Oke, jadi kalau selama ini dengar misalnya ada klien gitu ya mau cerita, kayaknya kalau ngomongin judi online mereka masih malu-malu ya, jadi nggak pernah tuh ya cerita. Nggak belak-belakan banget gitu ya? Nggak belak-belakan gitu kan, karena kita kalau ngomongin finansial mereka pasti akan ada remnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya pernah nggak nih sampai ada yang wah finansialnya kayaknya gawat banget gitu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin keuangan, keputusan keuangan pasti yang pertama yang sering kita jumpai adalah ketika mereka ini punya utang. Utangnya cukup banyak yang sampai mungkin udah mengikis 50% bahkan lebih. Di atas 50% dari pendapatan mereka. Nah itu yang mereka jadi sulit mengatur keuangan, mereka akan datang kayak gimana nih saya ngaturnya gitu kan. Karena saya nggak bisa nabung gitu kan, terus kayak dari hari ke hari saya cuman bergantung dari utang aja, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, itu banyak banget sih. Jadi kenyataannya di lapangan teman-teman banyak banget orang-orang yang masih melakukan keputusan keuangan yang salah, yang akhirnya ketika datang ke saya udah kayak wah gali lubang tutup lubang, udah bingung gimana caranya, tentunya PR-nya dia pun akan semakin banyak gitu. Jadi kayak sama aja kayak teman-teman datang ke dokter udah sakit banget, pasti kan dikasih resepnya banyak banget gitu kan, harus ngapain aja gitu. Jadi itu pun sama terjadi di keuangan. Jadi kalau teman-teman kalau pengen tahu kalau udah rusak keuangannya gitu kan ya sakitnya kayak gimana, yaitu pertama dilihat dari utangnya udah melebihi dari kemampuannya gitu. Itu yang sering ditemui. Utangnya lebih banyak daripada pemasukannya gitu ya? Yes, benar, itu kalau juga untuk ada. Ukuran ideal mungkin bisa di-share juga ke Sobat Menyala di sini. Ketika kita punya penghasilan misalnya tiap bulan berapa juta gitu angkanya. Kalau untuk presentasinya sendiri, kapan sih kita harus investasi, kapan kita harus punya uang cadangan, kapan kita untuk mengeluarkan kebutuhan pokok, itu persentasenya berapa aja sih, boleh di-share mungkin tipsnya? Oke, mungkin kalau persentase kita tetap pakai pakem 50, 30, 20. Jadi biasanya pakem utama yang aku pakai adalah ketika dapat pendapatan itu minimal 20% sudah dialokasikan untuk nabung dan investasi. Itu minimal. Jadi kalau teman-teman nih pengen investasi atau nabungnya lebih tinggi 30% di 40% itu boleh banget gitu kan. Tentukan kebutuhannya dan kewajibannya teman-teman. Lalu nextnya kalau misalnya mau nyicil itu boleh, nyicil itu maksimal 30%. Nah dan kalau kita ngomongin utang tentunya kita ngomongin tujuan kita berutang itu untuk apa? Gitu betul, kan? Harus ada tujuan jelasnya ya? Iya betul, karena masih banyak yang berutang karena untuk tujuan yang
misalnya konsumtif yang sebenarnya ini nggak akan memberikan value lebih ke kita gitu. Jadi lebih baik tentuin dulu tujuan kita berutang tuh buat apa, sesuaikan dengan kemampuan gitu. Nah nextnya baru 50% itu biasanya untuk kebutuhan. Tapi balik lagi kalau teman-teman di sini orangnya yang menganut minimalism, frugal gitu kan ya, kebutuhannya di bawah 50% ya silakan, nanti nabungnya lebih banyak silakan. Pasti tiap orang beda-beda. Seperti itu, biasanya aku pakai pakemnya seperti itu. Oke, luar biasa. Ada 30% untuk cicilan, Yes. untuk sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan. Tapi untuk depo judi online gak masuk loh ya teman-teman di 30 itu, jadi jangan. Gak masuk. Jangan ya, pokoknya bener, ya. Bener. Padahal ya, Yes. Kak Reza dan Mas Ferry, kalau misalnya tadi kita mau masuk slot 20.000, 10.000 gitu ya, investasi juga sekarang udah bisa dari 10.000, 20.000, iya, gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang mau investasi dari 10.000, di kita tuh ada tabungan emas, Kak Reza. Ada tabungan emas, Betul. boleh diceritakan sedikit Nah, mungkin Kak? Jadi tabungan emas ini teman-teman udah bisa investasi emas itu mulai dari 10.000. Jadi mau per hari 10.000 itu boleh banget. Atau mau di kita pun ada reksadana pun ada yang bisa dibeli dari 10.000. Ya jadi investasi itu udah super duper gampang ya. Kalau dulu kan kayaknya nggak bisa tuh ya. Betul. Beli emas 10.000 nggak bisa ya. Beli emas minimal 1 gram gitu. Sekarang udah bisa dari 10.000 kita udah bisa nanti nikmatin hasilnya di kemudian hari, dan itu udah pasti kita tahu lah ya, emas nih siapa sih yang nggak tahu emas tuh harganya naik terus gitu kan. Betul, betul. Dari zaman neneknya Kak Reza. Iya, betul. Iya kan. Ya, Dijual pasti, sekarang nilainya tambah tinggi gitu ya. betul. Jadi dibanding ke sana larinya bisa nih mulai investasi. Betul, daripada depo 100.000 hasilnya stres. Iya, betul. Mendingan 100.000 dapat emas. Betul ya. Oke, kembali ke Mas Ferry lagi nih Mas. Kita ngomongin tentang judi online. Mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang sudah terlanjur adiktif gitu sama judi online. Ada nggak sih kira-kira kiat-kiat atau langkah-langkah yang harus diambil pertama? First aid-nya kira-kira apa supaya mereka at least bisa aware terlebih dahulu dan juga sadar nggak denial kalau ini merupakan sebuah lingkaran setan gitu. Boleh dikasih tipsnya mungkin Mas? Malah saya penasaran, emang di sini ada yang benar-benar udah kena judi online gak sih? Di sini ada yang udah pernah nyoba judi online? Jangan nunjuk-nunjukkan. Lihat-lihatan malah Mas tadi saya lihat. Jadi sebenarnya langkah pertama jelas inilah self awareness-nya kan ditingkatkan. Kita harus tahu benar sistemnya kayak gimana. Yang mungkin ngebantu ya kita pelajarin dulu nih kalau ini scam. Dan itu banyak banget pembuktiannya based on tulisan, jurnal ataupun video yang udah ngebuktiin kalau judi online itu scam. Itu udah notice 1. Notice kedua, kita juga harus sadar kalau kesempatan kedua itu akan terus ada gitu loh. Kita nggak ada selama kita masih hidup, keadaan itu bisa jadi lebih baik lah. Misalnya kayak itu pun sering gue sounding gitu, om gue dulu waktu judi online belum marak. Dulu tuh waktu tuh masih di warnet ke warnet orang kalau mau main judi online tahun 2011, 2012. Dan hidup dia hancur gara-gara itu tuh. Kerjaannya hilang, dengan keluarga pisah, anak istri berantakan, pokoknya harta habis segala macam, dan pada akhirnya dia terus hidup gitu. Di titik ya dia pengen recovery, dia pengen lebih baik. Ya satu persatu yang hilang itu kembali gitu. Karirnya balik lagi. Akhirnya bersatu lagi sama keluarganya, beberapa masalah dia selesai dan ya dia mendapat second chance kayak gitu. Dan banyak orang-orang yang juga merasakan hal yang sama. Mungkin banyak orang yang kecanduan dan bingung cara keluarnya dari mana. Pertama yang jelas ini bukan suatu proses yang instan yang bisa dilakukan. Yang penting kita take over dulu, kita kendalikan dulu masalah-masalah yang udah muncul, misalnya utang piutang dan lain sebagainya diselesaikan. Selama ada etiket baik, gue rasa opportunity untuk jadi lebih baik juga bakal makin besar gitu sih. Betul, intinya ketika ada masalah harusnya dihadapi, bukan kabur dari masalah itu betul, ya. Betul, karena bukan mustahil untuk membuat kita benar-benar bisa keluar dari situ, dan kalau sudah keluar jangan dicoba lagi gitu. Betul, udah tahu dapat cobaan jangan dicobain lagi gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak sedikit berat pertanyaannya.
Kalau ngomongin tentang regulasi ataupun mungkin peran pemerintah nih untuk tentunya menyetop judi online yang sudah mungkin terlanjur cukup menjamur di Indonesia, pandangan dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Pertama kita harus membagi ini ke dua aspek, satu pencegahan, kedua penanganan. Bahkan tiga ya, terakhir penindakan gitu loh. Nah satu klaster ini harus kita buat dulu nih tiga-tiga. Satu pencegahan di mana nih tupoksinya yang bertanggung jawab atas mencegah mencegah preventifnya apa, entah itu kepolisian, Kominfo, ataupun beberapa instansi pemerintah lain yang Satgas misalnya dan lain sebagainya. Nah penanganan itu konsekuensi hukumnya apa nih bagi pemainnya, bandarnya, influencernya, itu harus sudah jelas tuh dalam satu payung. Betul. Yang emang disosialisasikan kepada masyarakat. Itu yang idealnya dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Misalnya apakah itu akan menghentikan judi online secara instan? Ya enggak, tapi seenggaknya itu meredam dampak penyebarannya gitu. Misalnya sosialisasi yang lebih baik. Sekarang seberapa sering sih kita ngelihat iklan layanan masyarakat untuk berhenti stop judi online dengan kualitas substansi dan edukasi yang baik gitu. Bukan cuma sekedar pantun. Nggak akan ada orang yang berhenti main judi online karena pantun gitu loh. Betul, yang ada malah cakep gitu doang ya. Pantun SMS dan itu bukannya gratis loh, itu tuh ada APBN yang dipakai gitu loh. Betul. Untuk bikin program itu, untuk bikin getaway itu, untuk cari copywriternya, untuk cari agensi yang ngerjain, itu kan berduit juga. Dan gunakan duit dengan cara yang lebih tepat. Kalau dulu tahun 2004, 2005, 2006 waktu masalah narkoba lagi besar-besarnya di Indonesia, setiap kita nonton TV, iklan narkoba itu pasti muncul. Betul. Karena itulah inti dari PR itu kan di situ ya sebenarnya. Betul. Atau spanduk di mana-mana kita akan melihat perangi narkoba. Sekarang di mana kita lihat itu? Jadi kayak wajar kalau masyarakat sanksi atau kecewa ya, karena tindakannya itu kayak formalitas doang, kayak ya seadanya aja, itu nggak kita lakuin, seharusnya itu dilakuin. Dan pencegahannya juga sanksi hukumnya yang jelas. Influencer gede yang numbernya udah jutaan yang pernah promosiin itu secara terang-terangan ya ditindak. Gak perlu harus dipenjara tapi mereka harus ada konsekuensi dong. Misalnya sosial medianya di take down. Atau mereka dikasih peringatan. Atau mereka diminta punya tanggung jawab untuk nge-recovery gitu loh. Problem yang mereka buat gitu. Atau mereka jangan dengerin gue yang waktu itu karena gue gak tahu. Itu kan gak ada. Udah cuma dipakai ya udah selesai gitu. Nah itu juga harus dibenerin. Dan terakhir untuk nangkap bandar ya idealnya bandar-bandarnya bisa ditangkap semua kan. Cuman ya untuk itu kan operasi mereka udah di luar Indonesia nih. Nah ini itu juga sulit. Pokoknya nggak perlu semuanya dilakuin, satu aja dilakuin itu udah berdampak. Masalahnya ini apakah saat bare minimum yang sudah seminimum itu pun sudah dilakuin atau belum. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Terus. Yes. Mungkin kalau kita berandai-andai nih Mas Ferry, ketika misalnya Mas Ferry punya peran di pemerintahan gitu ya, kira-kira mungkin satu hal apa yang akan Mas Ferry lakukan ketika Mas Ferry punya power untuk menyetop hal itu, kira-kira satu hal itu akan seperti apa? Pertama ya, dan mungkin nggak cukup satu hal gitu. Pertama kalau saya punya power, katakan saya ketua Satgas Penanganan Judi Online. Betul. Gitu ya. Pertama jelas semua influencer yang udah terbukti ngelakuin itu tuh ya udah sosial medianya tak habisi semua. Konsekuensi nggak perlu saya penjara tapi sosial medianya take down selamanya. Karena itu jadi media penyebarannya ya. Iya dan orang kalau mau kerja sama lagi karena yang mengamplifikasi judi online itu bisa sangat populer ya ini influencer ini sendiri. Karena judi online itu udah ada sejak lama, judi pun itu usianya sudah sama tuanya sama peradaban umat manusia nih. Nah di situ kan kayak ngasih etika political will yang bagus ya. Secara movement politik itu udah ngasih political will yang bagus. Terus edukasi besar-besaran nih kepada orang-orang. Ya nggak perlu bikin satu formula baru, kita tinggal contek aja apa yang sudah pernah kita lakuin dan berhasil. Copy the winning formula gitu loh, terapkan di sini. Terus penanganan yang tegas gitu loh. Dan yang ketegasan itu bukan cuma yang kecil-kecil doang nih, bukan cuma untuk pelakunya. Tapi orang yang promosiinnya dan ketika misalnya bisa nangkap bandarnya, promosiin habis-habisan kalau di bandar ini ditangkap. Jadi bukan cuma sekedar penanganannya, impresi ke masyarakat juga harus dinaikin supaya sentimen itu positif dan semua orang ngedukung ini, nggak sanksi gitu sih. Benar-benar memang harus
perangi sampai akar-akarnya gitu ya. Betul. Kayak kita mungkin memerangi COVID waktu itu gitu ya, benar-benar kita yang harus diperangi itu virusnya semuanya akhirnya bisa kembali normal lagi gitu ya. Betul. Oke, kembali lagi ke Kak Widya. Kalau ngomongin tentang judi online pasti ini juga erat kaitannya sama community ataupun lingkungan sekitar kita. Ada yang mungkin awalnya senang investasi tapi karena temennya ikutan judi online awalnya depo 10 juta jadi 100 juta, akhirnya kok gue invest lama banget tapi dia main judi sebentar udah dapat, akhirnya malah ikut-ikutan. Mungkin untuk mencegah komunitas-komunitas seperti itu kayak gimana sih? Karena kan yang aku tahu juga dari OCBC juga punya yang namanya ruang menyala gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kita mendapatkan informasi tentang finansial secara sehat. Boleh dijelaskan mungkin tentang ruang menyala itu? Oke, jadi buat teman-teman nih yang pengen keuangannya lebih sehat lagi gitu ya, nah bisa banget join komunitas kita, ada di Ruang Menyala. Nah di Ruang Menyala itu sebenarnya teman-teman bisa ikutan yang pertama tes kesehatan keuangan, lalu bisa konsultasi keuangan secara gratis. Dan gak hanya itu aja, bisa ketemu sama teman-teman dari Ruang Menyala gitu ya, dengan mengikuti kelas-kelas kita. Jadi kita punya kelas-kelas keuangan, ini kita adakan secara reguler, salah satunya kelasnya seperti ini. Jadi nanti bisa ketemu lagi nih sama teman-teman dari Ruang Menyala, ceritain gitu ya, wah saya punya dosa apa nih gitu kan. Kita tuh kalau ada yang punya dosa finansial, itu gak apa-apa banget gitu kan. Karena semakin kita sudah mengakui, artinya kita tuh mau berubah. Betul. Gitu kan. Nah ketika kita mau berubah, wah ini udah ada nih teman-temannya di Ruang Menyala itu ada yang namanya Nyala Badi yang akan nemenin teman-teman untuk lebih sehat keuangan. Jadi gak dibiarin jalan sendirian. Lalu ada aku nih Nyala trainernya yang akan kasih resep gimana caranya biar sehat keuangannya. Karena pasti tiap orang beda-beda nih. Misalnya ada yang permasalahannya di utang, ada yang Kak saya masih nabung kok susah banget gitu ya. Mau investasi bingung banget, itu pasti resepnya beda-beda. Nanti aku yang kasih resepnya gitu. Jadi intinya teman-teman kalau mau sehat keuangannya sekarang gak usah susah-susah, gak usah malu-malu datang ke Ruang Menyala. Teman-teman tinggal daftar aja gratis gitu ya dan bisa dapetin semua manfaatnya. Dan tadi dikelilingi komunitas yang ingin sama-sama pengen punya habit keuangan. Insya Allah ke depannya nanti teman-teman punya habit keuangan yang lebih baik lagi. Gitu. Karena tentunya lingkungan sangat mempengaruhi. Betul, gitu ya. sangat berpengaruh banget. Ibaratnya kalau kita temenan sama tukang minyak wangi, kita ikutan harum juga gitu ya. Bisa jadi ya, oke. Oke, kalau untuk daftarnya sendiri mungkin bisa dikasih tahu daftarnya kemana kalau mau ikutan Ruang Menyala, biar mungkin sambil dengerin bisa langsung cek handphonenya masing-masing. Ya benar banget, jadi sekarang teman-teman boleh nih ya buka handphonenya, wah, langsung buka handphonenya. Kalau yang boleh. belum daftar langsung buka websitenya atau buka browsernya apapun, lalu ke website kita di ruangmenyala.com, nanti tinggal klik aja masuk, kalau belum daftar dulu, kalau sudah jadi member tinggal login aja, nanti bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang tadi gitu kan ya. Tadi bisa tes financial check up, bisa juga konsultasi keuangan dan juga bisa baca artikel-artikel. Kita juga punya guidebook yang ngebantu misalnya teman-teman mau belajar keuangan sendiri nih gitu kan. Jadi boleh banget teman-teman cek di ruangmenyala.com, di situ udah banyak dan bisa join kelas-kelas keuangan kita ada banyak banget kelasnya gitu ya. Jadi bisa dilihat di ruangmenyala.com. Itu semua teman-teman bisa dapatkan secara gratis selama jadi member. Yes, bisa dicek sekarang juga di ruangmenyala.com. Betul. Daftarnya berarti semuanya udah online aja ya? Yes, semuanya udah online. Apa saja yang harus disiapin biasanya Kak Widya, data-data? Siapin aja namanya, jangan sampai lupa namanya. Email, password, kayak daftar, kayak bikin email sebenarnya. Jadi super duper gampang. Regis online pada umumnya aja gitu ya? Yes, betul. Yes, jadi gampang. Di sana juga banyak banget tentunya kelas-kelas yang nantinya akan di-sharing oleh praktisi-praktisi yang luar biasa ya Kak Widya ya? Betul. Oke, kembali lagi nih ke Mas Ferry, ngomongin tentang judi online yang gak habis-habisnya nih di Indonesia nih ya. Apa sih sebenarnya efek paling besar, terutama kalau kita ngomongin tentang mental health gitu ya, dimana di sini anak-anak milenial dan juga Gen Z kayaknya lagi seneng nih mengangkat isu-isu mental health juga. Kira-kira apa sih efek paling buruknya kalau kita kena judi online di masalah mental? Silakan.
Oke, sekali lagi karena saya bukan praktisi mental ya. Jadi saya juga mungkin bisa menjawab ini dari perspektif pribadi yang mungkin bisa keliru juga. Dan mungkin nggak bisa komprehensif untuk dijadiin acuan. Cuma gini, dampaknya jelas mungkin ya sama kayak kita kehilangan sesuatu lah. Karena kan banyak hal yang luput dari kita, banyak hal yang lost dari ketika kita emang udah terjerembab dalam judi online itu sendiri. Dan satu lagi yang saya pahami secara medis, emang produksi dopamin atau oksitoksin ketika orang bermain judi online itu sudah melewati batas kewajaran dan normal, yang mana itu sangat berbahaya. Sama bahayanya atau bahkan lebih berbahaya daripada kecanduan dengan alkohol, rokok ataupun sifat-sifat adiktif yang lain. Yang mana itu jelas mengganggu fungsi kita kan. Betul, betul. Nah, makanya tadi sempat tak bilang, kalaupun memang level adiksinya udah sangat mengganggu, maka carilah pertolongan profesional gitu loh untuk judi online itu sendiri. Karena emang setahu saya pemerintah pun udah menyiapkan itu kan, dari Satgasnya juga udah dibentuk untuk penanganan para korban, bukan para korban ya, para pelaku judi online yang udah mau keluar dari behaviornya. Jadi secara mental ya jelas bisa berpengaruh sangat besar untuk orang-orang yang gimana kita nggak functional dengan baik gitu loh. Judi online buat orang disfungsional, misalnya kayak pekerja-pekerja kantor, supir ojol, supir angkot, segala macam itu kan berdampak banget buat mereka. Dan buat para pelaku usaha ini juga sangat berbahaya sekali, karena banyak sekali yang kita lihat orang-orang yang emang mereka lagi gain capital nih, lagi pengen mutarin duit dan akhirnya mikir, oh ini satu-satunya gua bet deh di judi online, dan akhirnya kalah. Dan itu bukan cuma urusan mental doang nih yang bisa keganggu, setahu saya ya urusan fisik pun, urusannya ada bentuknya pun itu udah sangat destruktif. Jadi ya sangat berpengaruh lah mungkin ya. Dan banyak kan yang emang kalau kita nggak bisa bilang kalau judi online itu nggak berpengaruh pada psikis atau mental seseorang, karena kasusnya sudah banyak sekali bunuh diri, membunuh dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, luar biasa sekali pemaparannya, dan juga mungkin banyak banget orang-orang yang terjerat judi online akhirnya larinya ke pinjaman online, pinjol. Itu kayak semacam berpasangan pinjol dan juga judol gitu ya. Kalau Kak Widya melihat fenomena seperti itu kayak gimana sih Kak? Kenapa orang bisa akhirnya gali lubang, tutup lubang tapi di hal yang salah? Jadi kenapa hal itu bisa terjadi dan itu kayaknya udah orang-orang malah menormalisasinya gitu betul, ya. Betul. Ya kan? Nah padahal itu udah salah satu tanda, udah beberapa tanda bahwa sebenarnya kita ini perlu lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan keuangan gitu ya. Jangan sampai kita merasa ya orang normal kok ngambil ini gitu kan, tapi ternyata tadi masa depan kita makin gak jelas gitu kan, makin suram gitu. Jadi mengambil keputusan keuangan gak bisa asal-asalan, jadi kita harus tahu dulu keuangan kita seperti apa. Kalau tadi dari Mas Ferry katanya kalau butuh bantuan ya udah get help aja gitu ya. Nah sama keuangan juga, kalau teman-teman dirasa aduh saya nggak ngerti nih gimana cara ambil keputusan, boleh banget nanti konsultasi aja, mau sama aku atau sama konsultan keuangan lainnya juga dipersilahkan supaya teman-teman dapat gambaran yang jelas dan tidak mengambil keputusan keuangan yang salah. Karena kalau dari situ, apalagi teman-teman belum merasa sehat juga keuangannya, ambil keputusan salah, udah pasti nih masa depannya kita udah nggak tahu kayak gimana gitu sih. Jadi ketahui dulu keuangan teman-teman seperti apa, kalau butuh bantuan I think sudah saatnya get help. Gitu. Yes, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangannya sekali lagi untuk kedua orang narasumber kita yang luar biasa tentunya. Mungkin supaya mengatasi penasaran para sobat menyala, kita buka sesi Q&A terlebih dahulu. Boleh kita persilahkan mungkin untuk sobat menyala yang ingin bertanya, boleh silakan dipilih ya, boleh silakan. Boleh dipilih terlebih dahulu, silakan teman-teman. Iya, boleh silakan berdiri Mas. Boleh sebutkan nama dan juga pertanyaannya untuk siapa? Oke, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan aku Gaza. Aku ada pertanyaan untuk Bang Ferry. Bang Ferry bilang untuk orang-orang yang kayak pecandu judi online itu butuh bantuan profesional seperti psikolog atau semacamnya. Aku sedikit cerita aja Kak, aku punya teman dekat yang memang punya kecanduan sama judi online. Dan orang ini suka minjem sana sini.
Dan udah dinasehatin berkali-kali pun juga batu gitu. Dan untuk bantuan profesional seperti psikolog kayaknya juga bukan hal yang cocok buat dia karena ya itu dari kondisi finansial dia yang kurang sehat gitu. Jadi pertolongan apa yang menurut Bang Ferry itu cocok buat orang-orang kayak dia? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya, teman tangan dong teman sih. Kalau tadi bantuan profesional itu ditujukan untuk mereka yang emang udah sadar mereka butuh bantuan. Nah kalau untuk temennya Mas itu kayaknya psikolognya masih jauh itu. Masih jauh-jauh banget ya untuk karena kan tadi pertanyaannya kalau emang kecanduan dan kita pengen keluar, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita ke psikolog. Itu kalau teman Mas kita paksa ke psikolog, bisa ngamuk dia. Karena dia masih ngerasa, dia masih ada di tahap yang dia masih ngerasa hidupnya bisa diubah. Dan keadaan kayak gitu, sampai dia akhirnya minjam uang segala macam. Nah ini juga susahnya ya orang ya. Kadang level tidak tahu dirinya manusia itu setinggi itu gitu. Betul. Dalam realita ya memang seperti itu gitu loh. Lu udah nyusahin hidup orang dan lu masih berpikir ini bisa. Dan bukan di judi online doang. Banyak orang yang kena di koin-koin micin. Di koin-koin sampah gitu loh ya. Alternate koin yang dianggap wah ini fundamentalnya bagus nih. Underlyingnya bagus. Ternyata jreb akhirnya balik lagi. Dan bukan cuma teman Mas. Mungkin di antara semua orang di sini pasti seenggaknya di dalam kehidupannya itu kenal orang seperti itu gitu. Kalau saran saya ya friendly advice dan gak mau basa-basi juga Mas. Kadang di dunia ini ada sesuatu yang gak bisa kita handle sih. Jauhin lah. Ya memang kadang kalau udah segitu batunya untuk dikasih tahu, udah segini, udah dikasih nih. Misal Mas kasih video, ini loh judi online, ini loh mekanisme scamnya, ini loh yang bakal terjadi di diri lu. Udah semuanya dilakuin, ini loh orang yang bisa recover dari itu, udah semua dilakuin masih gak ada, jangan rusak dirimu sendiri gitu loh. Berarti bukan kamu yang tidak baik sebagai teman, dianya aja yang udah bebal. Dan yang kayak gitu juga jangan berharap mereka bisa recover, gak ada yang bisa ngejamin 2 tahun, 3 tahun mereka bakal sadar apa yang mereka lakukan gitu. Dan emang di dunia ini emang banyak orang yang seperti itu sih. Kalaupun emang masih pengen ngebantu dia, ya gue gak akan bilang ini berhasil ya, tapi ya sediakan sesi khusus gitu loh. Ya udah sekalian aja, di-floorin aja semuanya dan bilang ini upaya terakhir lo untuk ngingetin. Karena pada akhirnya dia sendiri yang akan mutusin dia bisa ngelakuin atau enggak. Itu sih, simple. Oke, menjawab tentunya boleh kasih tepuk tangannya terlebih dahulu. Yes, kita buka untuk satu penanya lagi. Boleh mungkin dari sayap sebelah kiri. Iya, boleh silahkan dipilih terlebih dahulu. Oke, boleh sebutkan nama dan juga pertanyaannya untuk siapa? Silakan Mas. Iya, sore Mas. Sama saya Renaldi mau tanya. Kalau judi kan tadi ada dari sisi psikologis dan ekonomi. Terus tadi udah juga sempat disinggung-singgung sedikit tentang kripto kan. Nah itu kan kalau judi online itu kan karena full itu scam. Tapi kita tahu juga di beberapa banyak berita ada juga kejadian yang sama yang orang tuh betting atau trading kripto dengan leverage yang ada long dan short yang kayak gitu mengakibatkan hal yang sama. Nah aku mau tanya sih dari Mas Ferry perspektifnya mengenai hal ini tuh apakah trading dengan leverage dan trading kripto itu sama berbahayanya dengan judi online yang udah fully scam atau hal ini justru lebih ringan karena ada kemungkinan dia bisa gainnya juga gitu. Kasih. Gue bakal jawab secara realistis ya, kalau level berbahayanya nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena judi online itu pure scam, itu mekanisme yang benar-benar buruk. Tapi bukan berarti lu nge-short atau lu trading atau lu nge-pull nih di satu koin terus lu shifting dengan cepat itu nggak berbahaya, ya itu berbahaya. Ibarat kata ya satu lu kayak terjun pakai parasut, satu lu terjun nggak pakai parasut, ya tetap aja ada bahayanya gitu kan. Nah, apakah itu bisa diambil ya mitigasi resiko, profil resiko kan balik ke diri masing-masing ya. Kayak keputusan finansial untuk orang, apalagi misalnya ada yang orang berpegang teguh sama ajaran dan aturan agama ya nggak masalah. Itu udah melarang kayak gitu. Apakah itu betting? Yes, itu betting. Nah yang jadi masalah di online itu kan judi online itu bukan cuma soal perilaku bettingnya ya. Tapi yang di betting itu aja sistemnya udah nggak bener gitu loh. Tapi kalau trading itu kan tetap ada perhitungan probabilitas. Tetap market growth-nya kemana, bergeraknya kemana dan lain sebagainya. Ya itu kita nggak bisa plek-plekan sama. Tapi ya kalau gue pribadi gue menghindari.
Ya kenapa gue harus betting gitu loh, kenapa gue harus ngambil resiko sebesar itu, gue ada di usia yang produktif, gue bisa gain money dengan resiko yang nol, tapi effort yang lebih besar, ya kenapa gue harus pertaruhkan di situ, kayak gue gak punya pikiran kaki dan tangan aja gitu. Jadi sifatnya ketika pengelolaan uang, ada mindset yang salah, yang menurut gue agak keliru ya dipahami orang soal kayak gimana gain money, seakan-akan gain money itu cuma dari satu poros doang, lu harus trading atau apa. Jangan lupa investasi itu ya bukan kapital doang, human indexnya juga bisa naik, itu juga bentuk investasi. Skill set lu bisa naik, permintaan pasarnya cocok, berarti kan lu menang dalam investasi itu. Nah gitu, jadi sangat dianjurkan kalau memang teman-teman skill setnya belum ada di situ dan kapitalnya juga masih sangat terbatas, urusannya masih soal pemenuhan kebutuhan primer, basic need, ya jangan. Tapi kalau emang udah segitu kayanya dan pengen ngerasa hidup lebih berwarna gitu ya udah itu masing-masing lah gitu ya. Karena kadang-kadang yang apa sih ya, bahkan orang bisa minjam duit untuk investasi itu kan gila maksudku kayak ngapain gitu. Ya lu makan dulu gitu. Kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu. Nah investasi itu nggak masuk di primer nih. Penting iya. Tapi dengan catatan lu bisa pakai baju dulu, lu bisa makan dulu, ada tempat berteduh. Jangan sampai yang ini belum terpenuhi, basic need belum terpenuhi, gue pengen dilihat melek finansial gitu. Akhirnya masuk ke market, iya cuma gara-gara video McLaren lu warna apa, terus lu berpikir lu bisa kaya kayak gitu juga, ya jangan. Itu sih. Iya setuju, tentunya kita juga dengan Mas Ferry ya Kak Widya ya. Oke, karena mungkin waktu kita yang terbatas hari ini, mohon maaf mungkin untuk Sobat Menyala yang belum sempat menyala, nanti bisa setelah ini kita akan diskusi lagi tentunya kepada kedua orang speaker kita yang luar biasa. Mungkin untuk menutup talk show kita hari ini, mungkin boleh kasih pesannya untuk generasi muda, supaya yang pertama tidak terjerat sama yang namanya judi online, dan juga mungkin untuk Kak Widya pesannya untuk Sobat Menyala supaya lebih melek lagi sama finansial. Boleh silakan. Oke, kalau pesannya satu untuk teman-teman, apalagi untuk generasi muda, lebih melek finansial lagi karena industri finansial itu sangat kejam dan gelap gitu loh, banyak posibilitas yang terjadi. Jadi semakin knowledge kita bertambah, semakin pengetahuan kita bertambah, semakin mitigasi resiko kita membaik gitu loh. Dan semakin banyak kita tahu, semakin banyak peluang yang bisa kita dapatkan, dan OCBC udah menyediakan itu semua. Saya berpartner dengan OCBC itu udah lama gitu loh, dan salah satu partner paling favorit saya, kuliah saya juga dibiayain OCBC BTW. Makanya sangat senang, dan program nyalanya mereka, terus financial fit-nya mereka itu benar-benar bisa ngebantu orang-orang untuk lebih melek lagi finansial, karena bahkan ada sampai fitness index segala macam itu udah terobosan sekali, dan sumbernya udah ada, gratis juga, udah bisa diperoleh juga, banyak sumber yang gratis, banyak pemahaman yang bagus, ya belajar terus gitu, itu aja sih. Jangan pernah berhenti belajar lah. Betul, karena tentunya setiap tahunnya OCBC bekerja sama dengan Nielsen Indonesia untuk menghadirkan itu tadi ya, ada yang namanya Financial Fitness Index, ada juga yang namanya Business Fitness Index. Pesannya mungkin untuk generasi muda, silahkan Kak Widya. Oke, kalau dari aku teman-teman jangan salah ambil keputusan, terutama keputusan keuangan, karena benar banget tidak semua orang lahir dengan memiliki skill keputusan keuangan yang baik ya Mas Ferry ya. Jadi jangan salah ambil keputusan keuangan, jangan juga punya instant mentality gitu ya dengan wah judul ini adalah salah satu cara, padahal banyak banget caranya. Nanti ujung-ujungnya kembali ke lingkaran setan, nanti malah minjem juga ke orang gitu ya, atau pinjam ke siapa, hidup kita juga nanti makin suram. Jadi intinya kalau dari aku teman-teman, kalau misalnya pengen tahu soal keuangan, udah kenalin dulu aja keuangan kita gitu ya, supaya apa, kita lebih sehat keuangannya. Kalau teman-teman bermimpi pengen financial freedom, seenggaknya sekarang mulai untuk sehat keuangannya dulu, nanti mencapai financial freedom bukan hal yang mustahil gitu. Mungkin nambah ya, kalau boleh, kadang-kadang orang kan sering termakan hasutan gini guys, ragumu rugimu gitu. Iya. Kalau gue ngasih berinnya gampang sih, ketika lu ragu ya udah tinggalin, lakuin hal yang emang bener-bener lu sure aja gitu. Itu sih. Boleh kasih tepuk tangannya sekali lagi. Insight yang begitu luar biasa pada sore hari ini, dan juga sebelum nantinya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, kita mohon izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu Mas Ferry dan juga Kak Widya.
Boleh kita persilahkan teman-teman fotografer dan juga media mungkin yang hadir, boleh kita persilahkan untuk bersama-sama kita abadikan momen spesial hari ini. Kak Widya boleh maju lagi, mungkin sedikit kita foto terlebih dahulu. Yes, boleh. Silakan teman-teman fotografer yang ingin mengabadikan momen spesial hari ini, boleh kita persilakan untuk dapat maju lagi ke depan. Kita foto terlebih dahulu. Oke, sekali lagi karena ini rangkaian acara Nyala Fest yang sangat milenial dan juga Gen Z gitu ya. Kita mau foto madep ke sini, Mas Ferry. Boleh semuanya yang hadir kita berdiri terlebih dahulu. Yang bawa handphone boleh silahkan dinyalain lagi flashlightnya. Flashlightnya boleh dinyalain lagi, kita foto bersama terlebih dahulu. Nah, berasa lagi nonton konser K-pop nih. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, video satu lagi ya. Kalau saya teriak ruang nyala semuanya, cuan, cuan, cuan. Sudah hafal sepertinya di sini ya. Oke, ruang menyala, cuan, cuan, cuan. Terima kasih sekali lagi untuk kedua speaker kita yang luar biasa, Mas Ferry dan juga Kak Widya. Terima kasih banyak. Boleh. Nyala Festival, semua bisa financially fit.